Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam jumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat dan cinta kasih Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu 7 Maret tahun 2021 adalah hari Minggu Prapaskah ketiga. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku, tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, pasal 1 ayat 22 sampai 25. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan, tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita,
sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai 25. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati, ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua, dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah kekudusan dan kesucian. Dalam tradisi Gereja Katolik, kita mengenal istilah orang kudus. Gereja sebagai umat Allah disebut juga sebagai kudus. Bahkan Paus juga disebut Bapa Suci. Air yang diberkati juga disebut air suci atau air kudus. Ada pula benda-benda kudus seperti patung. Perkawinan Katolik juga disebut kudus. Demikian pula tabisan imam disebut suci dan kudus. Semua yang kudus dan suci itu ada hubungannya dengan keyakinan dan kepercayaan religius. Pertanyaannya, apa makna di balik kekudusan dan kesucian tersebut? Saudara-saudariku terkasih, bacaan Injil pada hari ini berbicara tentang Yesus yang menyucikan bait Allah. Ada beberapa hal yang menarik dari narasi tersebut. Pertama, bait Allah dalam tradisi Yahudi diyakini sebagai tempat tinggal Allah. Kedua, Yesus marah karena fungsi bait Allah sebagai pusat pertemuan dengan Allah bergeser menjadi pasar, yaitu pertemuan antara penjual dan pembeli. Atas cara itu, yang kudus dan suci menjadi kotor dan najis. Ketiga, Yesus membersihkan yang kotor dan najis itu
dengan cara mengusir para penjual. Keempat, dan ini menjadi pesan dari Injil hari ini, yaitu Yesus menyebut dirinya sebagai orang yang mampu membangun bait Allah sebagai pusat hidup rohani. Yesus adalah bait Allah yang sejati, tempat pertemuan antara Allah dan manusia. Kebangkitannya akan membaharui segala sesuatu tentang Allah yang bersemayam dalam hati manusia. Hati manusia menjadi tempat perjumpaan antara Allah dan manusia. Pesannya untuk kita adalah, yang pertama, hidup kita menjadi suci dan kudus sejauh kita bersekutu dengan Yesus yang bangkit. Kedua, hidup perkawinan dan keluarga menjadi kudus dan suci ketika suami dan istri dan keluarga menjadi pusat kehadiran Tuhan. Ketiga, hidup religius dan imamat menjadi suci dan kudus sejauh kita memberi ruang bagi Yesus untuk hadir dalam hidup dan pelayanan kepada orang lain tanpa pamrih. Keempat, kita berdoa memohon kepada Tuhan untuk datang menyucikan hati kita, keluarga kita, komunitas kita masing-masing, agar perkataan, sikap dan tindakan kita sungguh-sungguh berkenan kepada Allah. Semoga demikian. Amin.